Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisari dari kelas D3B Analis Kesehatan. Di sini saya akan mencoba teknik membuang data metode grup dengan Excel. Metode grup ini dibagi menjadi 3, yaitu grup 1, grup 2, dan grup 3. Yang pertama kita ke grup 1 terlebih dahulu. Grup 1 ini digunakan apabila ingin menganalisis data terendah dan data tertinggi, karena kita melihatnya secara kasat mata. Jadi, data terendah dan data tertingginya sama-sama ekstrim. Nah, ini adalah data yang akan saya gunakan. Ini sebelumnya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika sudah, kita tentukan rata-ratanya. Sama dengan blok data, enter. Kita lanjut ke standar deviasinya. STDF. Kita pilih yang STDF sampel. Enter. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata dan standar deviasinya. Jika sudah, kita langsung masuk ke rumus. Ini ada yang A ini ada rumus data minimal atau data terendah, dan yang B ini data maksimal atau data tertinggi. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya saja ya. Sama dengan kurung buka nilai rata-rata dikurang nilai X1 tutup kurung dibagi standar deviasi. Enter. Nah, ini adalah nilai dari grup 1 yang data terendah. Kesimpulannya G1 min yaitu 1,349043 lebih kecil dari G1 kritis. G1 kritis yaitu 1,938. Maka datanya tidak perlu dibuang. Tidak perlu dibuang. Lanjut ke data maksimal. Rumusnya sama aja dengan yang tadi. Sama dengan kurung buka nilai rata-rata dikurang dengan nilai yang paling tertinggi, yaitu data yang ketujuh, dibagi standar deviasi. Enter. Nah, di sini nilainya yaitu minus ya, karena rumusnya merupakan absolut, maka hasilnya dipositifkan saja. Dipositifkan. Nah, kita lanjut kesimpulannya. G1 maksimal, G1 max, yaitu 1,69718 kurung tutup lebih kecil dari
G1 kritis. G1 kritis. Yaitu 1,938. Maka data yang tertinggi tidak perlu dibuang. Nah, kita lanjut aja ke graf yang 2. Graf 2 ini digunakan apabila kita akan menguji sekaligus data terendah dan data tertingginya. Jika datanya ini ditolak, maka harus dibuang dua-duanya, baik data rendah ataupun data yang tertinggi. Nah, kita cari standar deviasinya dulu. Karena di rumusnya ini, Xn dikurang X1 dibagi standar deviasi. Sama dengan, kita pilih yang sampel, blok data, enter. Jika sudah ditemukan standar deviasinya, kita langsung saja masuk ke rumusnya. Sama dengan Xn nilainya 0,99 dikurang X1 yaitu 0,39 kurung tutup dibagi standar deviasi, enter. Nah, ini adalah hasil dari graf 2. Kita langsung ke kesimpulannya saja. Graf 2 yaitu 3,046 225 itu lebih kecil dari graf 2 kritis, yaitu 3,72. Maka tidak ada data yang dibuang. Kita lanjut ke graf yang ketiga. Graf ketiga ini digunakan jika kita melihat bahwa dua data terendah maupun dua data tertinggi ini sedikit berbeda dengan data yang lainnya. Jika outlier-nya itu ada di dua data teratas dan dua data terendah. Jadi data ini berbeda dari data yang lainnya. Kemudian kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terbesar sampai yang terkecil, hingga supaya tidak keliru mana X1 dan mana yang Xn. Kemudian di graf 3 ini ada dua rumus, yaitu data minimal atau untuk data terendah dan data maksimal atau data tertinggi. Dilihat dari rumusnya ini, sama saja, yang membedakan data rendah ini menggunakan nilai varians tanpa dua data terendah, sedangkan yang data tertinggi ini tidak menggunakan dua data tertinggi. Kita langsung saja mencari komponen-komponennya. Yang pertama kita mencari nilai varians tanpa dua data terendah. Caranya sama dengan var sampel. Kita blok data dari yang ketiga sampai yang ketujuh. Enter. Lanjut ke kita cari varians tanpa dua data tertingginya. Sama dengan var sampel. Kita blok dari data ke 1 sampai ke 5.
Enter. Nah, jika sudah, kita selanjutnya juga membutuhkan nilai varians dengan jumlah semua datanya. Di sini sama dengan var sampel blok data dari 1 sampai ke 7. Enter. Nah, jika sudah, di sini kita juga membutuhkan jumlah dari datanya. Di sini datanya terdapat 7 ya, jadi kita ketik 7. Nah, jika sudah mengetahui nilai-nilai yang akan digunakan ini, kita langsung saja masuk ke dalam rumusnya. Sama dengan 1 dikurang dalam kurung n-nya itu 7 dikurang 3 tutup kurung kali G3 yang rendah ini tutup kurung dibagi dalam kurung n-nya itu 7 dikurang 1 tutup kurung dikali nilai varians dari semua datanya. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi kita bisa beri kesimpulan G3 min yaitu 0,6265 lebih kecil dari G3 kritis yaitu 0,898 kurung tutup. Maka data terendah tidak perlu dibuang. Maka data terendah tidak perlu dibuang. Kita lanjut ke yang data maksimal. Sama dengan 1 dikurang dalam kurung 7 dikurang 3 tutup kurung dikali kita pakai yang G3 yang tertingginya tutup kurung dibagi n-nya 7 dikurang 1 tutup kurung dikali yang S-nya ini tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi kita bisa beri kesimpulan G3 maksimal yaitu 0,692058. Itu lebih kecil dari G3 kritis yaitu 0,898. Maka data tertinggi tidak perlu dibuang.
Nah, ini adalah hasilnya. Data dari D maksimalnya tidak perlu dibuang karena D tertingginya tidak lebih dari G3 kritis. Sedangkan yang A-nya juga sama, tidak perlu dibuang karena G3 terendahnya lebih kecil dari G3 kritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.